Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Masjid Al-Barakah beserta dengan perangkat-perangkatnya, kemudian Bapak RT, Bapak RW, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian yang kita muliakan para alim ulama, para asatiz, tuan-tuan guru, kemudian tuan imam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh yang mulia ini. Kita masih diberikan oleh Allah taala nikmat yang tidak terhingga dalam kehidupan kita. Nikmat terbesar yang Allah taala berikan sampai hari ini, sampai subuh yang mulia ini, adalah nikmat iman dan Islam yang masih Allah amanahkan pada diri kita. Dan mudah-mudahan nikmat iman dan Islam ini senantiasa wujud dalam kehidupan kita sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin wal muslimat, duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Karena masih dalam rangka bulan Syawal, kita tak berjumpa di hari raya, maka di awal pertemuan ini saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah kita melalui Ramadan yang 30 hari kemarin, masuk Syawal ini, dan Syawal pun sudah lebih daripada setengahnya kita lalui. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama kita, yaitu agama Islam ini, itu dikenal dengan dua sisi. Ada sisi zahir yang nampak, ada sisi yang tidak nampak atau yang lebih dikenal dengan sisi batin. Maka di dalam agama kita, yaitu agama Islam ini, dua hal perkara ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Maka para ulama menyebutkan sesuai dengan mafhum daripada hadis Nabi SAW, bahwa ajaran di dalam agama kita ini itu terbagi kepada dua.
Pertama, sifatnya zahir yang nampak. Yang kedua, sifatnya batin. Yang paling sulit di antara kedua ini yang mana, bapak-bapak, ibu-ibu? Yang zahirkah atau yang batin, yang tak nampak? Kalau ada musuh, musuh itu nampak. Ada musuh yang tak nampak, entah di mana dia bersembunyi. Maka yang paling susah untuk menghadapinya yang mana? Yang nampak atau yang tak nampak? Yang tak nampak. Maka pada subuh yang mulia ini, setelah banyak kajian-kajian tentang perkara yang zahir, perkara-perkara yang zahir itu dalam artian kajian-kajian zahir, seperti kajian fikih, itu kajian zahir. Salat, wudu, kemudian tata cara salat, nampak gerak-geriknya, itu persoalan zahir. Sudah kita pelajari mulai dari A sampai Z. Sudah berganti-ganti para asatidz yang menyampaikannya. Mulai daripada hukumnya, kemudian ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah, ya, ada yang makruh, ada yang membatalkan. Itu pun sudah kita pelajari, nampak dalam zahirnya. Maka pagi yang mulia ini tidak kita lupakan perkara yang tidak nampak atau yang disebut dengan perkara al-a'malul batinah. Amal-amal yang tidak nampak, amal-amal yang batin. Karena ini sangat menentukan sekali. Satu ketika Imam Al-Muzani berkunjung kepada satu orang ulama besar bernama Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Ketika berkunjung, tibalah waktu salat. Maka Imam Al-Muzani berkata kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, "Wahai Syekh, saya mau salat, kita mau salat, tapi wuduk sudah batal. Di mana tempat untuk berwuduk?" Apa kata Syekh? "Tempat berwuduk kami itu di pinggir hutan." Kalau kita kan mudah ya, melangkah sebentar jumpa tempat berwuduk. Kalau orang-orang dulu tempat berwuduknya jauh, tempat buang airnya jauh. Tempat wuduk kami itu di pinggir hutan. Silakan pergi ke sana, disitulah tempat berwuduk, buang air dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Imam Al-Muzani pun pergi ke tempat itu, tapi alangkah sangat menakutkan dan mengejutkan beliau. Rupanya dari hutan keluar singa besar. Singa besar, singa Afrika. Beda dengan singa Sumatera kalau ada. Singanya singa Afrika. Luar biasa besarnya. Keluar dari hutan, lalu dia membuat terkejut Imam Al-Muzani. Ketika Imam Al-Muzani terkejut, lari dia. Dan dia melapor kepada Imam Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dan dia sampaikan, "Wahai Tuan, wahai Syekh, saya tak berani untuk berwuduk." Apa sebab, kata Syekh itu? "Sebab di pinggir hutan tadi ketika saya mau berwuduk, saya dikejutkan oleh satu ekor singa yang besar yang ingin mengejar saya." Akhirnya apa? Bersama-sama dengan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Imam Al-Muzani pergi ke pinggir hutan untuk menemani berwuduk. Tetapi apa yang terjadi? Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani katakan kepada singa ketika itu. Singa masih ada. "Wahai singa, sudah kukatakan kepada engkau kemarin. Apabila aku kedatangan tamu,
maka jangan engkau ganggu tamu-tamuku yang datang itu. Sekarang kau pergi dari sini. Akhirnya seperti kucing yang jinak, singa yang besar, singa yang ganas, pergi dan masuk ke dalam hutan yang lebat itu. Setelah berwudu, selesai salat, apa kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani kepada Imam Al-Muzani yang ahli fikih tadi? Imam Al-Muzani itu ahli fikih. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, apa kata beliau? Rupanya perkara fikih belum bisa menentukan semuanya. Kata beliau, istaghaltum bitaqwimil zahir. Kalian sibuk mengurus urusan yang zahir. Bagaimana cara gerak-gerik dalam solat, bahkan itu diperdebatkan. Ya kan, Bu? Di masjid-masjid gara-gara perkara itu, sampai satu orang beberapa jamaah menghindar dari masjid untuk mencari masjid yang lain. Ini kita kunut subuh ni jadi bermasalah bagi sebagian orang ni. Kalau ada masjid yang berkunut subuh, bagi sebagian orang yang tak mampu memahami, yang tak mau memahami perbedaan, dia akan lari dari masjid ni mencari masjid yang lain yang tak pakai kunut. Ishtaghaltum bitaqwimiz zahir. Kata beliau, kalian sibuk mengurus urusan itu. Bagaimana cara meletakkan tangan, bagaimana cara nanti mengangkat takbir, bagaimana nanti turunnya itu pakai lututkah duluan ataukah pakai tangan duluan. Itu yang disibukkan hari ini, Pak. Fakhiftumul asad. Karena kalian sibuk mengurus urusan yang zahir-zahir itu, sibuk mengurus urusan yang nampak-nampak itu, gerak-gerak tadi, bahkan menjadi pertikaian di tengah-tengah jamaah. Sebab itulah kadang-kadang pengurus masjid banyak yang dikudeta. Iya, rata-rata Pak masjid di Pekanbaru ni sekarang bermasalah. Kenapa? Karena masjid-masjidnya dikudeta oleh kelompok-kelompok yang lain. Bayang itu. Di masjid seperti itu, bagaimana dengan di pasar? Kalian sibuk mengurus urusan yang zahir. Kata beliau, fakhiftumul asad. Karena sibuk mengurus perkara-perkara yang zahir itu tadi, kalian akhirnya ditakuti oleh singa. Wastaghalna bitaqwimil batin. Kata beliau, kami sibuk mengurus urusan yang batin, yang tak nampak ni, perkara-perkara hati. Bagaimana hati bisa bening, bagaimana hati ini bisa bersih, bagaimana batin ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami sibukkan diri kami dengan itu tanpa melupakan yang zahir tadi. Tapi apa yang terjadi perbedaannya? Kalau tadi engkau takut dengan singa, karena kami sibuk mengurus perkara-perkara yang batin ini, fakhafanal asad. Singa jadi takut kepada kami. Karena urusan-urusan batin ini diurus, Allah Ta'ala menyebutkan dan memaklumatkan kepada makhluk. Karena dia sibuk mengurus urusan yang batin, mengurus hatinya, mengurus perkara imannya, mengurus perkara yang nampak yang ada di dalam tentang kejiwaannya. Maka Allah maklumatkan kepada makhluk, wahai makhluk, berkhidmatlah, takutlah kepada hamba Allah yang dia takut kepadaku. Mudah-mudahan pada subuh yang mulia ini kita bisa mengkaji, dan selanjutnya kita akan kaji ini sampai selesai, sampai Allah takdirkan sampai di mana, ila ajalin musamma, sampai ajal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada subuh ini kita mengkaji satu kitab namanya Mukasyafatul Qulub, dikarang oleh Imam Al-Ghazali.
Mukasyafatil qulub itu artinya apa? Membeningkan hati, membuka cakrawala hati ila hadrati allamil ghuyub, supaya bisa dekat dengan Allah yang maha tahu tentang perkara yang gaib. Itulah judul kitabnya yang dikarang oleh Imam besar Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini bukan Al-Ghazali namanya Pak Bu. Itu hanya sebagai panggilan saja. Karena ada yang mengatakan Al-Ghazali itu kampung. Tapi ada juga yang mengatakan yang lain. Al-Ghazali sama dengan kita kalau kita tinggal di Sumatera Barat, Minang, maka di ujung nama itu apa namanya? Bapak Samsuir contohnya Al-Minangkabawi. Kalau saya Pasir Alfa Siri, Al-Kampari, Kampar. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kupas sedikit tentang perkara Imam Al-Ghazali ini. Karena orang banyak mengatakan di dalam ceramah-ceramah Imam Al-Ghazali itu mengarang kitab-kitab khurafat. Imam Al-Ghazali ini mengarang kitab-kitab yang tidak ada dasarnya daripada hadis-hadis yang sahih. Dia memasukkan hadis-hadis yang maudhu'. Maudhu' itu hadis yang dikarang-karang, yang tidak dikatakan oleh Rasulullah. Apa benar Imam Al-Ghazali? Maka kita sampaikan dalam satu kitab namanya Tafsir Ruhul Bayan fi Tafsiril Quran, yang dikarang oleh Ismail Haqqi. Dalam kitab itu dia menafsir tentang ayat ketika Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Maka ditafsirkanlah di situ cerita tentang Imam Al-Ghazali ini. Satu orang ulama besar bernama Abu Hasan As-Sazili, yaitu pemuka ataupun ketuanya atau rais Tarikat As-Saziliyah. Beliau bernama Abu Hasan Az-Zazili. Beliau ulama besar, orang yang ahli dalam bidang tariqah, tarikat. Disebutkan dalam tafsir itu bahwa satu ketika dia tidur, dia bermimpi berada di Masjid Aqsa. Cerita ini bukan hanya dalam tafsir Ruhul Bayan. Dalam kitab namanya Al-Muhadarat, karangan Raghib Al-Asfahani, diceritakan cerita yang sama. Ketika beliau tidur, maka ketika beliau tidur itu beliau bermimpi berjalan-jalan di Masjid Aqsa. Tapi ketika berjalan beliau menengok ada kumpulan besar orang ramai sedang berkumpul. Di tengah-tengah ada satu orang dikelilingi oleh orang ramai. Orang-orang itu bergembira semuanya. Maka dalam mimpi itu Abu Hasan bertanya kepada yang hadir, apa yang terjadi ini? Ini pertemuan apa? Kata orang yang ada di dalam mimpi ini pertemuan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Nanti ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di tengah. Kemudian duduk di samping-sampingnya dikelilingi oleh para nabi. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain. Maka ketika itu berkumpullah para nabi itu, yang diketuai, yang dikomandani oleh Nabi kita Nabi Muhammad, Asraful Anbiya'i wal Mursalin. Mulailah Nabi Musa bertanya dalam mimpi itu. Kan Nabi Musa Nabi yang berani memang. Wa kallamallahu Musa
Jangankan kepada manusia, kepada Allah Ta'ala Nabi Musa itu berani untuk berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berbicara kepada Musa alaihimus salatu wassalam. Begitu hebatnya Nabi Musa. Kedudukannya tinggi, diberikan kemuliaan bisa berbicara langsung dengan Allah. Tapi berbicara langsung ini jangan dimaknakan langsung terdengar suaranya berupa huruf-huruf, berupa rangkaian kata-kata. La, tidak seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika itu Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah dalam mimpi ini. Ini mimpi orang-orang soleh. Ini mimpinya di antara sesuatu yang baik, dan ini merupakan sesuatu yang disebutkan ada benarnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan mimpi kita orang-orang yang banyak dosa nih, Pak. Mimpi kita mimpinya macam-macam. Kalau mimpi orang-orang soleh, apalagi mimpi di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ani fil manam, kata Nabi. Siapa yang melihatku dalam mimpi, kata Nabi, maka mimpi itu mimpi sungguhan. Karena sesungguhnya syaitan, kata Nabi, tidak bisa menyerupaiku. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang bermimpi, berjumpa, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mimpi itu dipastikan benar. Karena apa? Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mimpi itu ditanya oleh Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah." Begitu adabnya kepada Rasulullah. Nabi-nabi pun beradab kepada Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk bertanya." Minta izin dulu kepada Rasulullah. Dulu sahabat-sahabat Nabi kalau juga bertanya kepada Nabi, kemudian mereka hadir dalam majlis Nabi, hendak langsung nyelonong, langsung katakan, "Hai Muhammad," hendak. Di dalam Al-Quran tengok bapak-bapak dan ibu-ibu, tengok ayat ketika memanggil Rasulullah Nabi, tidak ada yang langsung "Ya Muhammad", tidak ada. Ayatnya berbicara "Ya ayyuhar rasul", "Ya ayyuhan nabi". Apa lagi? Itu ayatnya langsung, bukan namanya langsung disebutkan. Begitu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada orang yang mempermasalahkan penyebutan sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dipermasalahkan sampai dia katakan itu perbuatan yang tidak mendatangkan pahala, bahkan itu berdosa. Ini sungguh keterlaluan orang yang kayak gini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ditanya oleh Nabi Musa? "Ya Rasulullah, izinkan aku bertanya." Engkau katakan dalam hadismu, apa perkataan Rasulullah dalam hadisnya? "Ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel." Ulama di kalangan umatku, kata Nabi dalam hadisnya, itu seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kata Nabi Musa, "Mohon maaf, aku ini adalah Nabi Bani Israel." Kalau begitu samalah tingkatan kami dengan ulamamu, wahai Rasulullah. Benar kata Rasulullah, "Ulama'u ummati ka'anbiya'i bani Israel." Ulama di kalangan umatku itu sama posisinya, kedudukannya dengan nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Musa ingin menengok bagaimana ulama yang ada di kalangan umat Nabi Muhammad yang katanya sama dengan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Lalu Nabi Musa meminta kepada Rasulullah dalam mimpi itu, "Ya Rasulullah, kira-kira seperti apa orangnya? Tolong tunjukkan aku satu saja."
Akhirnya dalam mimpi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil satu orang, "Ya Ghazali, ya Muhammad, ta'al, sini, mendekat. Dari kalangan orang yang hadir ramai itu tadi, Rasulullah memanggil satu orang bernama Al-Ghazali. Lalu muncul satu orang bernama Al-Ghazali dan dia duduk di samping Nabi Musa alaihi salam. Kata Imam Al-Ghazali, "Izinkan saya duduk ya Rasulullah." Akhirnya duduk di samping Nabi Musa. Dan akhirnya Nabi Musa ingin menguji, katanya ulama di kalangan umat Nabi ini seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Akhirnya dia ujilah Al-Ghazali, "Wahai Al-Ghazali, masmuk? Siapa namamu?" Lalu Imam Al-Ghazali berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjawab." "Silakan," kata Rasulullah. "Memang itulah tujuan engkau, aku panggil ke sini untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi Allah, Nabi Musa alaihi salam." Akhirnya apa? Dijawab oleh Al-Ghazali, "Namaku adalah Muhammad ibni Ahmad Al-Ghazali." "Hei," kata Nabi Musa, merupakan sebuah adab kalau yang ditanya itu A, jawabannya A. Kalau ditanya siapa nama, cukup jawab siapa namanya. Jangan nama bapaknya, nama kakeknya, nama-nama orang-orang yang keturunan di atasnya. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku jawab?" Kata Rasulullah, "Silakan jawab." Akhirnya dijawab, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, Nabi Musa alaihi salam, dulu ketika Allah Ta'ala bertanya kepadamu, ketika engkau membawa tongkat, Allah bertanya kepadamu, hai Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa." Itulah di dalam surah Thaha. "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Ketika itu Nabi Musa menjawab, "Hiya asaya." Inilah tongkatku. "Atawakka'u biha." Aku gunakan tongkatku itu untuk bersandar. "Wa ahashu biha ala ghanami." Aku gunakan tongkatku itu untuk memukul dedaunan untuk makanan binatang ternakku. Kemudian ada lagi, walahu fiha ma'aribun ukhra. Tongkatku ini ku pergunakan untuk urusan-urusan yang lain. Wahai Musa, aku hanya mencontoh engkau. Dulu Allah tanya kepada engkau apa yang ada di tangan, engkau jawab panjang-panjang. Apa jawabannya? "Ini tongkatku ya Allah." Allah tidak tanya apa kegunaan tongkat. Allah paham apa kegunaan tongkat. Tapi yang Allah tanya, "Hiya asaya." Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Kan cukup sebenarnya engkau menjawab apa yang ada di tangan tu. Ini tongkat ya Allah. Tapi kenapa engkau panjang lebarkan penjelasannya sampai disebut fungsi tongkat untuk bersandarlah, untuk mengambil dedaunan lah, untuk urusan-urusan yang lain. Apa kata Nabi Musa? "Wahai Al-Ghazali, sengaja aku panjangkan itu, jawaban-jawabannya itu. Kalau ku jawab singkat, lah sedikit percakapanku dengan Allah, tak sedap. Kalau ku panjang-panjangkan lagi, panjang waktunya aku bisa bicara dengan Allah Subhanahu wa taala." Lalu engkau, kata Nabi Musa, tanya pula Nabi Musa, diuji oleh Nabi Musa Al-Ghazali, "Wahai Musa,
Aku sengaja panjang-panjang menjawab, tidak langsung Muhammad saja aku katakan. Aku panjang-panjang menjawab. Muhammad ibni Muhammad Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Kenapa aku panjang-panjangkan? Samalah seperti engkau. Aku ingin lama-lama bicara dengan engkau, karena engkau adalah makhluk yang diizinkan langsung bicara dengan Allah Ta'ala. Makanya aku ingin berlama-lama dengan makhluk yang langsung bicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itulah hebatnya Imam Al-Ghazali dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dalam tafsir Ruhul Bayan dan kitab Al-Muhadarat. Jadi jangan bilang Imam Al-Ghazali itu lemah dalam hadis. Imam Al-Ghazali tidak menguasai hadis. Imam Al-Ghazali sudah taubat dan sebagainya. Itu perkataan-perkataan yang tidak perlu diucapkan dari lisan orang-orang yang paham. Tapi karena dia tak paham, kita maklumi aja lah. Nanti cari di YouTube tuh ada tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mulai kitab ini. Dan beliau Al-Musannif, qala Al-Musannif rahimahullahu ta'ala. Al-Musannif memulai kitab ini dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian beliau bersalawat kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab ini beliau memulai bab kitabnya ini dengan satu sifat yang bernama al-khauf. Al-khauf. Dan di dalam kitab ini beliau mulai dengan keutamaan orang-orang yang mengucapkan salawat. Ini perlu dijelaskan, Pak. Karena salawat ini betul-betul besar pandangan, penilaian Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bersalawat, Pak. Dijelaskan oleh beliau, disebutkan di dalam hadis, Anna Allah Ta'ala khalaqa malakan lahu janah. Allah Ta'ala menciptakan satu orang malaikat, di mana malaikat itu mempunyai kepak, sayap. Satu sayap malaikat itu fil masyriq wa janahum fil maghrib. Ada satu sayap yang ada di timur, terbentang sampai ke timur sana. Ada satu sayap lagi terbentang ke barat. Jadi kalau kira-kira dua sayap ini dikembangkan, maka tertutuplah timur dan barat. Tertutup dunia ini. Begitu besarnya malaikat. Wa ra'suhu tahtal 'arsy wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah. Kepalanya menjulang langsung ke aras, di bawah aras. Kemudian kakinya tahtal ardis sabi'ah, langsung menghunjam sampai ke bumi yang ketujuh. Lapisan bumi yang ketujuh bawah sana. Begitulah besarnya. Kepalanya sampai ke aras, kakinya sampai ke bumi yang ketujuh. Bayangkan besarnya, Pak. Itu kalau ditengokkan kepada kita tu wujud yang asli tu, Pak. Tak bisa kita makan lagi. Jangankan makan, mungkin mati kita dengan sebab menengoknya. Begitu besarnya. Adakah malaikat yang besar daripada itu lagi? Ada. Ada yang lebih besar daripada itu, Pak. Malaikat pencabut nyawa lebih besar daripada itu. Sampai Nabi mengibaratkan, andai kata dunia ini diletakkan di atas telapak tangan malaikat yang mencabut nyawa itu, maka dia seperti telur di atas telapak tangan kita. Dunia itu seperti telur yang berada di atas telapak tangan kita. Begitulah besarnya malaikat pencabut nyawa itu. Tidak akan melawan awak tu, Pak. Tidak akan melawan no. Jadi kalau ada yang ingin melawan malaikat maut, alah, apalah malaikat maut tu, paling-paling kalau datang nanti ditangkis. Kalau yang taekwondo mungkin ditangkis pakai taekwondo. Kalau yang karate, nanti kita tangkis dengan karate. Tak bisa. Godangnya aja model itu.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rash. Jadi malaikat itu tadi punya bulu. Bayangkan tu. Punya bulu sebanyak makhluk Allah Ta'ala ni. Berapa banyak makhluk Allah ni, Pak? Bulunya sebanyak itu. Bayangkan. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya, kata Nabi, apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan dari umatku ini yang bersolawat kepada aku, kata Nabi, apa ganjaran Allah untuk orang yang bersolawat itu? Amarahullahu ta'ala bi ayyataghammasa fi bahrin min nuri tahta al-'arsy. Maka Allah perintahkan malaikat yang tadi punya bulu banyak tadi, Allah Ta'ala perintahkan dia untuk menyelam ke lautan cahaya yang berada di bawah aras. Hei malaikat, menyelamlah. Ketika dia menyelam, Allah suruh lagi untuk keluar dari lautan itu. Keluarlah. Ketika keluar dari setiap bulu itu menetes air. Dari setiap tetesan air itu, apa yang terjadi? Allah Ta'ala sebutkan, fayakhluqullahu ta'ala min kulli qitratin malaka. Allah Ta'ala ciptakan dari setiap tetesan air dari bulu tadi itu, dari bulu malaikat tadi itu, satu orang malaikat. Berapa banyak malaikat tu, Pak? Bayangkan tu, banyaknya bulu malaikat yang tadi kita ceritakan pertama itu, sebanyak makhluk. Menyelam dia ke dalam lautan. Di dalam lautan tu kemudian dia bangkit. Dari setiap bulu-bulu yang sebanyak makhluk tadi, ada satu tetes air. Dari satu tetes air itu, Allah Ta'ala ciptakan satu malaikat. Allahu Akbar. Apa guna malaikat tu, Pak? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dia akan minta ampun kepada Allah untuk orang yang berselawat kepada Nabi tadi. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Sebanyak itulah malaikat minta ampun kepada Allah untuk kita yang berselawat, baik laki-laki maupun perempuan. Bayangkan kalau malaikat minta ampun kepada Allah untuk kita, kira-kira dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan. Maka jangan tinggalkan selawat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Diceritakan qala ba'dul hukama, sebagian orang-orang bijak, ahli-ahli hikmah mengatakan, salamatul jasad fi qillati at-ta'am. Badan kita ini akan bisa selamat, akan bisa sehat fi qillati at-ta'am. Ini kuncinya, Pak. Nanti setelah ini sedikit-sedikit kalau makan lagi. Sehatnya badan kita ini, selamatnya badan kita ini, kata sebagian orang ahli hikmah, apa katanya? Fi qillati at-ta'am, sedikitnya makan. Jadi jangan banyak-banyak makan, Pak. Kalau banyak makan, banyak penyakit. Makan itu sekarang dikadar aja lagi, Pak. Kalau perlu dibuat timbangan supaya sehat. Salamatul jasad fi qillati at-ta'am. Sehatnya badan kita ini, selamatnya badan kita ini dari penyakit dengan sebab sedikit makan. Kalau perlu puasa aja kan. Jadi tertakar makan tu. Kalau banyak makan, banyak tidur. Banyak tidur jadi malas. Akhirnya menumpuklah lemak tu. Kalau sudah menumpuk lemak, kolesterol, apa lagi? Darah tinggi, nanti stroke. Sedikit makan. Idza aqalla ar-rajulu at-ta'am muli'a jawfuhu nuran. Kalau orang menyedikitkan makan, Pak, muli'a jawfuhu nuran. Allah akan penuhkan rongga-rongganya ini dengan nur. Nur yang diberkahi oleh Allah. Mulutnya dipenuhi oleh nur, telinganya dipenuhi oleh nur. Apa lagi?
Pokoknya yang berupa rongga-rongga. Maknanya apa? Ada hikmah besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang sedikit makan. Wa salamatur ruh fi qillatil atham. Selamatnya ruh kita ini Pak, karena sedikitnya dosa. Semakin banyak kita buat dosa dalam hidup ni, semakin membahayakan bagi jiwa kita, bagi ruh kita. Bahaya ruh kita ini akan kotor terus menerus. Kalau dia kotor nanti jadi sampah. Kalau sudah jadi sampah dibuang, tak ada gunanya lagi. Padahal yang menyebabkan manusia ini mulia di hadapan Allah Ta'ala adalah karena ruhnya, bukan jasadnya. Nanti mati kita Pak, yang dikenang itu ruh atau jasad? Ruh. Yang jasad ni kemana perginya? Sudah terurai menjadi tanah-tanah. Karena kita diciptakan dari tanah dan dia kembali kepada tanah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka selamatnya ruh kita dengan sebab sedikitnya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa salamatud din fi sholati ala khairil anam, dan selamatnya agama kita ini karena kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin agama ini selamat, tidak menjadi orang murtad, tidak menjadi orang yang menjual agama di akhir zaman, apa kuncinya Pak? Banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memulai bab yang bernama al-khauf, rasa takut kepada Allah. Imam Al-Ghazali memulainya. Apa yang dimulai? Beliau mulai dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kalian mempersiapkan bekal ma qaddamat lighad, apa yang akan dipersiapkan untuk hari yang akan datang. Bukan maksudnya hari besok, bukan maksudnya hari Senin, bukan maksudnya hari Selasa, bukan maksudnya hari Rabu, hari-hari di dunia, tapi maksudnya adalah hari-hari yang akan datang untuk akhirat kita. Persiapkan. Kata Imam Al-Ghazali, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kalian takutlah kepada Allah karena Allah tahu apa yang kalian buat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hendaklah kita dalam kehidupan ini memupuk rasa takut. Itu yang penting dari bab ini. Rasa takut kepada Allah, Pak. Hari ini rasa takut itu yang hilang. Apa tanda takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Al-Ghazali, seseorang bisa ditengok bahawa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata beliau, lisanuhu fayamna'uhu minal kadhib wal ghibah wan namimah wal buhtan. Tanda orang itu takut kepada Allah, pertama terlihat dan bisa ditengok ketika lidahnya itu bicara tentang apa. Kalau lidahnya terpelihara daripada bohong, dusta, kemudian dia terpelihara daripada ghibah. Ghibah ini apa namanya? Gosip, membicarakan keburukan orang lain. Kemudian terpelihara daripada namimah. Namimah ini mengadu domba. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis, yamsi bin namimah, ada orang nanti diazab di alam kubur. Pertama karena dia kencing tapi dia tidak basuh, tidak bersih dalam kencing. Hati-hati bapak-bapak. Saya bilang ini langsung-langsung saja, karena yang bapak-bapak yang banyak. Kalau ibu-ibu nak mungkin. Jarang biasanya ibu-ibu. Bapak-bapak sudahlah kencingnya berdiri, kemudian setelah kencingnya berdiri tak dibasuh lagi. Apalagi dalam perjalanan, masuk dekat hutan sedikit, atau bahkan ada orang yang berani kencing dekat mobilnya, disemprotnya ban mobilnya. Itu kenyataan tu, Pak. Tidak bohong-bohong saya tu, banyak saya tengok.
Apalagi yang jadi sopir patas antar wilayah, antar kota, antar provinsi. Itu kadang-kadang tak berjumpa dengan toilet, langsung saja roda mobilnya dijadikan toilet, ditembaknya gitu. Pertama adalah orang yang ketika dia buang air, dia tidak bersih, tidak cuci, tidak dibersihkannya, dibiarkan saja. Nanti ketika itu dia singgah ke masjid. Ketika dia singgah di masjid, dia langsung salat tanpa membersihkan yang tadi. Sudahlah kolornya jorok, sudah terkena najis, kemudian dia tidak istinja, tidak membersihkan itu, tidak ganti pakaian. Kira-kira kalau dia sholat diterima atau tidak? Bapak-bapak harus hati-hati tuh Pak. Makanya pergi kemana-mana kalau perlu pakai kain sarung aja, mudah. Kalau pakai celana, apalagi celana lepis Pak, celana lepis yang tebal itu payah untuk jongkok kalau kita buang air. Akhirnya apa? Karena sudah tergesa, akhirnya kencing berdiri. Maka bapak-bapak banyak terkena prostat, menyumbat dia gara-gara apa? Karena tak tuntas. Kalau ibu-ibu ditanya, jarang yang kena prostat, karena ibu-ibu jongkok. Tidak ada ibu-ibu yang berdiri dalam buang air. Yang kedua, kata Nabi, yamsi bin namimah, orang mendapatkan nanti azab kubur sebelum azab api neraka di hari kiamat. Dia diberi persekot dulu azab kubur. Orang yamsi bin namimah, pergi kemana-mana, namimah, mengadu domba orang. Pergi dia ke A, diceritakannya B. Pergi dia ke B, diceritakannya A. Pergi dia ke C, diceritakannya A dan B. Akhirnya orang sekampung berkelahi gara-gara adu domba dia. Orang seperti ini sebelum mendapatkan azab daripada api neraka nanti, dia akan mendapatkan azab kubur dulu. Jadi lidahnya digunakan. Jadi tandanya orang-orang takut kepada Allah, lidahnya digunakan untuk hal-hal yang baik. Kemudian qalbuhu fayakhruju minhul adawat. Hati yang dia punya ini tidak digunakan untuk bermusuhan Pak. Akan senantiasa cepat lisannya ini mengatakan kata-kata aku sudah maafkan dia. Jadi tidak ada permusuhan lagi. Wa hasadul ikhwan, tidak ada lagi hasad kepada saudara-saudara. Nampak orang kaya, hatinya senantiasa qanaah. Alhamdulillah aku bisa hidup. Untuk perkara dunia dia tengok kepada yang bawah. Ada saudaranya yang banyak miliaran, tanahnya sejauh mata memandang, kebunnya luar biasa luasnya, tapi setiap hari sakit, setiap hari cuci darah, setiap hari dia pergi kontor ke rumah sakit. Dia pergi sekali dalam sebulan ke Singapura untuk berobat. Sekali berobat berapa? Ratusan juta. Habis duit itu. Itu keberkahan Allah Ta'ala cabut. Jadi jangan coba-coba bermain dengan perkara yang haram. Hari ini viral berita di media sosial Pak. Ada pula bos ketika berada di kantor, kalau ingin memperpanjang kontrak daripada karyawatinya, harus menginap dulu bersama dengan bosnya. Di antara sekian banyak karyawati itu, ada tak yang tergoda Pak? Ada. Tapi ada juga yang viral menolak, saya tidak. Itu takutnya kepada Allah masih ada. Kenapa? Sekali dia berbuat zina, seumur hidup akan dicap di Lauhul Mahfuz sebagai pelaku zina. Tobatnya kepada Allah payah Pak. Biarlah tak apa-apa, besok taubat. Kalau tidak begitu dengan bos, kapan lagi dapat jabatan? Kalau tidak menjilat-jilat kepada bos, kapan lagi dapat jabatan? Ini yang terjadi hari ini Pak. Makanya untuk urusan rezeki, pilihlah. Memang betul-betul yakinkan itu perkara yang halal.
baru nanti kita masukkan dalam perut anak kita, kita masukkan dalam perut istri kita, kita masukkan dalam perut kita sendiri. Yakinkan itu bahwa itu halal. Yang halal saja kata Nabi dalam hadisnya dihisab. Yang haram apalagi nanti dia diiqab, diazab oleh Allah. Yang kelima, yaduhu fala yamudduhu yadayhi ilal haram. Tangannya, tanda orang takut kepada Allah, tangannya itu tidak digunakan untuk perkara yang haram. Menulis kontrak-kontrak fiktif, tanda tangan untuk memuluskan penipuan, korupsi, tidak digunakannya Pak. Hari ini banyak Pak yang terjadi. Banyak yang terjadi dengan tanda tangan ini, dengan tangan ini digunakan untuk membuat yang palsu-palsu. Kalau nanti proyek, dibuat proyeknya itu anggarannya anggaran 2. Ini anggaran yang benar, ini anggaran yang palsu. Yang digunakan yang palsu ini Pak. Nanti ketika diaudit baru tahu. Datang KPK. Makanlah yang halal itu, kerjakan yang halal, hati itu akan tenang. Apa tanda dosa kata Nabi? Tanda dosa itu al-ismu mahaka fi nafsik. Dosa itu menyebabkan kita tak tenang Pak. Cobalah kalau melakukan dosa, melakukan penipuan di kantor, tenang tak hati itu? Tidak, sampai di rumah tidak bisa tidur. Makanya orang-orang yang dijemput oleh KPK itu banyak kadang-kadang kena stroke, kena jantung Pak. Kenapa? Karena setiap hari mikir, saya ini nanti ditangkap tanggal berapa ya, bulan berapa, atau menjelang pilkada nih. Ini menjelang tahun-tahun politik nih Pak. Ini kadang-kadang jadi bumerang ini. Bagi orang yang melakukan maksiat dengan tangannya, dengan tanda tangannya, ini menjelang pilkada 2024 ini jantungnya sudah mulai deg-degan ini. Ini bahaya nanti. Ini dijadikan oleh orang sebagai ajang untuk melumpuhkan kekuatan. Karena memang kita tidak benar. Kalau benar, kenapa kita harus takut? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Kalau tersinggung berarti yalah tuh kan. Saya hanya menyebut apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian qadamuhu fala yamsi fi ma'siyatillah. Kaki ini diberikan oleh Allah, tidak dipergunakan untuk melangkah kepada yang maksiat kepada Allah. Tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat untuk mengadakan pelacuran dan sebagainya. Cukup ajalah satu yang ada di rumah tu. Jangan mencari perselingkuhan pula lagi. Ini viral nih Pak. Tahun-tahun akhir zaman ini, lelaki tidak bisa setia dengan satu aja. Banyak yang tertangkap di hotel, banyak yang tertangkap di rumah kos. Ya Rabbana. Ada daging yang halal, daging yang haram yang dicari Pak. Itulah manusia ini. Maka hati-hati. Cukup setialah dengan ibu-ibu yang ada di belakang tu. Tengok-tengok dia waktu tidur. Wahai istriku, kalau aku melakukan perselingkuhan, begitu besar dosaku kepadamu. Engkau telah memelihara anak-anakku, engkau telah menyiapkan persiapan hari-hariku, sampai engkau kusam muka kau karena mengurus urusan aku, sampai bayar listrik pun engkau, sampai masak, mencuci, mengantar anak engkau, wahai istriku. Tengok waktu tidur tu Pak, mukanya. Ibu-ibu begitu juga. Kalau tidur jangan membelakangi bapak. Tengok kan muka istri itu. Ya Allah, istriku begitu baiknya engkau, tapi aku rupanya berkhianat belakang engkau. Ku cari yang haram. Maka jangan langkahkan kaki kita untuk perkara-perkara yang haram. Lalu yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, tanda orang takut kepada Allah, ta'atuhu fayaj'alu ta'atuhu khalisan liwajhillah. Ketika dia taat kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, ketaatan itu memang betul-betul murni, tulus karena Allah. Hati-hati mendekati pilkada, pilpres, pilgub, pilbub, apa lagi namanya?
Hati-hati. Ada orang yang hari ini pura-pura seperti memang orang dermawan, sebelumnya tak kenal sama sekali, tapi ketika datang di masjid-masjid dia seolah-olah dermawan. Pengurus masjid nanti hati-hati tu. Tak apa-apa, dari saya sekian. Kalau masjid yang dibangun seperti itu kata Allah Ta'ala bukan masjid yang dibangun atas takwa. Masjid yang dibangun atas takwa adalah masjid yang dibangun dengan keikhlasan, bukan bercampur-campur dengan keinginan-keinginan syahwat dunia. Ketika mau mencalon baru datang masjid memberikan bantuan kepada masjid. Ini tak benar. Makanya kalau dia pun melakukan ketaatan, maka ketaatan itu memang betul-betul murni karena Allah, tidak ada campur-campur yang lain. Karena dia takut amalan yang 70 tahun dilakukan, 60 tahun dilakukan, 50 tahun dilakukan, dia takut itu seperti habaan mansura, seperti debu yang ditiupkan oleh angin. Itulah yang dia takutkan. Akhirnya kata Imam Al-Ghazali, 7 perkara yang kita sebutkan, kalau kita mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kita, kita insya Allah dimasukkan kepada Allah oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada subuh, pada pagi yang mulia ini. Semoga kita diberkahi dan dapat memahami dan mengamalkan apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak ada, kita tutup majlis yang mulia ini. Ada Pak? Atau sudah paham semua ya? Nah, tinggal mengamalkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.